Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merekaman habis. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Waalaikumsalam Asyhadu an la warahmatullahi ilaha illallah wabarakatuh. wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustaz-ustazah dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini Allah berikan banyak nikmat untuk kita semuanya, baik yang bergabung dengan Zoom pada malam hari ini dan juga kawan-kawan yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Kita doakan agar kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala aktivitasnya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kajian pada malam hari ini, ada berita duka. Saya mengucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat kawan-kawan Manut Quran yang hari ini setidaknya ada 3 keluarga dari teman-teman Manut Quran yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Termasuk malam hari ini barusan dari Bapak Iskandar, orang tuanya juga meninggal dunia. Dari Baki, seorang kawan kita yang mengabarkan juga suaminya meninggal. Dan juga keluarga yang lain ada ya, sehingga minimal tidaknya 3 dari anggota keluarga kita pada hari ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, keluarganya diberikan keikhlasan dan juga kesabaran. Semoga Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini yaitu adalah menjemput kebahagiaan lewat ujian. Banyak di antara kita yang menghindari ujian atau tidak ingin menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ujian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Padahal kawan-kawan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan tatkala kita menerima ujian. Sering saya sampaikan kepada kawan-kawan dalam tulisan saya yang berjudul tentang kado rezeki, ketika kita ingin mendapatkan apa itu kadonya, maka kita akan buka dulu bungkusnya. Ada yang bungkusnya cuma 1 lapis, ada yang 2 lapis, dan ada juga yang berlapis-lapis. Maka kita harus menikmati setiap proses tersebut. Bahkan ada juga kita bicara tentang kurir rezeki. Bagaimana Allah kirimkan hadiah yang terbaik untuk diri kita. Itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung respon kita masing-masing. Namun ketika kita sabar menunggu, apa yang kita inginkan akan segera datang. Dan penantian itu akan terasa nikmat, dan kita tidak merasa jenuh ataupun bosan. Karena janjinya Allah itu pasti. Ketika kita bisa menikmati bagaimana proses menjalani ujian ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa.
Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kesulitan yang kita lalui, dalam setiap ujian yang kita jalani, akan ada kebahagiaan di belakangnya. Sebagaimana tema atau materi kita malam hari ini akan ngebahas itu, sehingga diharapkan kawan-kawan setelah melajari materi malam hari ini, yang ada adalah kebahagiaan. Saat kita terima ujian, yang ada adalah kebahagiaan. Sebagaimana Allah sampaikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Atau bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya masih ingat dulu ketika kita di sekolah dasar, ketika mau memasuki ujian akhir sekolah, kita punya buku paket. Yang buku paket itu sangat tebal luar biasa, isinya adalah soal-soal. Kita diminta mengerjakan soal sama gurunya, tanpa diberitahu bahwa sebenarnya jawaban itu sudah ada di belakang. Jadi seringkali ada kuncinya itu ada di halaman belakang. Kita diminta mengerjakan dulu. Setelah itu kemudian kita bisa melihat jawabannya itu ada di belakang. Seberapakah banyak yang bisa kita selesaikan. Atau saya juga masih ingat ketika saya dulu suka hobi mengerjakan teka-teki silang. Jadi TTS itu menarik juga ketika kita kerjakan di awal ada tantangannya. Begitu nanti selesai sudah mentok, sudah nggak bisa menyelesaikan tantangan itu, kita buka di halaman belakang, kita buka kuncinya, kita lihat kuncinya. Dan yang menarik adalah dari soal level 1 ke level berikutnya, seringkali ada pengulangan soal. Dan ketika kita sudah melewati di level 1, maka ketika masuk di level 2, apa yang sudah pernah kita lalui itu akan kita bisa selesaikan dengan baik. Baik, saya ingatkan kawan-kawan untuk mic-nya mohon untuk dijaga ya. Tolong di-mute yang belum mute agar suaranya tidak masuk ya ke ruang Zoom ini. Baik, saya lanjutkan kawan-kawan. Kita akan masuk pada materi. Saya harapkan kawan-kawan bersiap. Kebahagiaan yang insya Allah akan kita rasakan ya. Saya izin dulu untuk mute all ya. Tolong kawan-kawan ya. Oke. Baik, saya pindah ke sini. Ya, oke ya. Nah, ya jadi menjemput kebahagiaan lewat ujian. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami apa itu ujian, maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan, ya. Kita mulai dari ayat di surat Al-Ankabut ayat 2, kawan-kawan ya. Ahisaban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, kawan-kawan? Apa kita mengira? Siapa saja apakah mengira ketika mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang meyakini akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari iman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk mengetahui seberapa besar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kawan-kawan yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa yakinkah kita kepada Allah? Yakinnya apa? Dua, ya. Yakinnya ada dua. Yakinnya yang pertama adalah bahwa apa yang kita alami saat ini adalah ujian dan ujian itu datangnya dari Allah. Yang kedua, tentu ketika kita mendapatkan ujian dari Allah dan kita harus yakin pula bahwa yang bisa memberikan solusi tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba kita cari solusi di luar Allah. Jangan pernah coba-coba kita menggantungkan solusi kita itu kepada selain Allah. Maka nggak akan ketemu, kawan. Yang ngasih soal kita itu adalah Pak Hanif. Maka ya kalau kita ingin mendapatkan jawaban dari soal kita ya tanyanya kepada Pak Hanif, jangan kepada Pak Joko, nggak akan ketemu. Ya, begitu kalau kita sedang sekolah. Maka ketika ujian ini datangnya dari Allah, ya solusinya pasti datangnya dari Allah pula. Jangan cari dari tempat yang lain. Nah, kawan-kawan, seringkali kita justru malah fokusnya kepada selain Allah. Allah kita nomorkan sekian. Kenapa? Ya kita akan cari kawan kita dulu, kita akan hubungi teman-teman kita dulu, kita akan koordinasi dengan orang lain. Ini sebagai mukadimah kita, bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Allah maka akan diuji. Dimulai dari kapan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah. Dan konsekuensinya dari iman itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab ketika mereka diseru untuk beriman kepada Allah, mereka tidak mau? Apakah mereka orang yang tidak paham akan arti iman? Tidak, kawan. Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah orang-orang yang paham betul konsekuensi dari iman. Maka ketika mereka beriman, ketika mereka menyatakan syahadat, beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, maka ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Maka mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau masuk Islam. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi justru karena mereka paham akan konsekuensi iman, maka mereka tidak mau beriman. Nah, kita yang sudah menyatakan diri beriman, maka harus paham konsekuensi dari iman itu. Kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini, kawan-kawan, tidak hanya kepada diri kita, tetapi Allah berikan ujian itu dari orang-orang sebelum kita. Sebagaimana adalah Allah sebutkan di Al-Ankabut ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kita, kawan-kawan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya pula Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ujian itu untuk mengetahui sejauh mana kita itu termasuk orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, atau hanya sekedar dusta saja. Sebagaimana orang-orang Quraisy ketika itu, ketika mereka bersama dengan orang-orang Islam, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Tapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan kami sebenarnya hanya mengolok-olok mereka saja. Masya Allah ya. Naudzubillah. Jadi Allah tahu
ketika kita diuji oleh Allah SWT itu untuk mengetahui apakah kemudian kita benar-benar serius kepada Allah, iman kita itu betul-betul yakin kepada Allah, atau hanya sekedar dusta belaka, kawan-kawan. Ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kepada kita, tapi kepada orang-orang sebelum kita pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menariknya kawan-kawan, maka berbahagialah kawan-kawan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbahagialah kawan-kawan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah janjikan surga. Allah sudah janjikan surga. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kawan-kawan, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Yang dimana ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminannya adalah surga. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Apakah kita semuanya mengira bahwa kita akan masuk surga? Sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ujian ini diberikan oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu, yang mereka ditimpa malapetaka, ditimpa kesengsaraan, diberikan oleh orang-orang di zaman terdahulu, di nabi-nabi terdahulu, di umat-umat terdahulu. Bahkan ada sampai yang digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Jadi luar biasa. Kalau kita kemudian dibandingkan dengan era yang sekarang, maka cobaan yang kita rasakan saat ini, ujian yang kita alami saat ini, belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ujian atau cobaan yang diterima oleh orang-orang sebelum kita. Ada yang sampai digoncangkan buminya, hujan batu dari langit, penyakit yang luar biasa. Banyak kan kawan kita, orang-orang terdahulu yang mendapatkan cobaan-cobaan seperti itu. Dan sekali lagi kawan-kawan, ujian ini adalah sebagai syarat kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tiket untuk kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, kalau kemudian ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, jaminannya adalah surga, kenapa kemudian kita harus bersedih hati? Kenapa kemudian kita tidak harus merasa bahagia? Kenapa kemudian kita harus merasa takut? Kenapa kemudian kita harus merasa bersedih hati? La tahzan kawan-kawan, ya. La tahzan, jangan bersedih. Allah senantiasa bersama dengan hambanya. Tapalkan kanal listrik, nyacek mama ge kanal listrik. Itu tuh. Aya alatna, jadi saya tadi diantas. Mohon maaf kawan-kawan ya, mic-nya mohon dijaga agar suaranya tidak masuk kawan-kawan ya. Nah, di akhir ayat saya ingin coba kemudian teman-teman bisa perhatikan di akhir ayat. Ala inna nasrallahi qarib. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya nasrullahi qarib. Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat dekat kawan-kawan. Qarib itu kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut karib. Karib itu adalah orang yang sudah dekat banget ya. Lebih daripada sekedar kawan, itu karib namanya. Karena saking dekatnya disebut sahabat karib. Yang apa-apa ketika dibutuhkan akan selalu ada, selalu berdampingan, itu namanya sahabat karib. Maka Allah sebutkan di sini menggunakan kata qarib. Ya, qaribun berarti dekat. Dekat, amat dekatnya. Ya, amat dekatnya. Sehingga kawan-kawan, perlu kemudian kita pahami bahwa ketika Allah berikan ujian,
maka sebenarnya pertolongan Allah pun juga sangat dekat. Tinggal kemudian saya sering menyebutkan kawan-kawan yang sering mendapatkan ujian, cobalah ubah sudut pandangnya. Karena seringkali kalau kita melihat dari kacamata manusia, dari kacamata makhluk, tentu seolah-olah bahwa ujian ini tidak pernah berakhir. Ada terus dan selalu ada, kawan-kawan. Maka kemudian disinilah yang sering membuat kita jadi putus asa, membuat kita kemudian jadi kecewa yang berlebihan. Saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan sekalian bahwasanya sekali lagi kita tidak akan bisa masuk surga kecuali kita menyelesaikan setiap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kawan-kawan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 155 Allah kembali ingatkan bentuk-bentuk dari cobaan. Dan inilah yang mungkin barangkali saat ini sedang kita rasakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ minal khaufi wal ju', yaitu adalah kawan-kawan, khauf itu rasa takut. Kemudian wal ju' itu kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi was samarat. Wal anfusi itu adalah jiwa dan juga was samarat, buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Sabar apa kawan-kawan? Sabar menerima ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saat ini kita merasa takut nak? Merasa takut dibentak, merasa takut diancam, merasa takut data disebar, merasa takut jadi jelek di masyarakat, jadi hina di masyarakat, takut lapar, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut lapar akhirnya banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap kita sudah jelas rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga di antara kita yang takut kekurangan harta. Sehingga apa yang dilakukan? Mohon maaf banget. Yang dilakukan mereka harus menipu, mereka harus korupsi, dan sebagainya. Karena merasa apa? Merasa kekurangan harta. Padahal sudah banyak harta yang mereka miliki. Bahkan digambarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, orang-orang jenis seperti ini, ketika mereka sudah punya satu lembah emas, maka mereka masih menginginkan lembah emas yang kedua. Diberikan oleh Allah lembah emas yang kedua, maka akan masih minta kepada Allah lembah emas yang ketiga, begitu dan seterusnya. Kenapa? Merasa selalu kekurangan harta. Kemudian yang berikutnya jiwa, ya. Diberikan cobaan tentang jiwa. Buah-buahan. Berarti kaitannya dengan makanan, dengan rezeki. Namun bagi semua itu, kawan-kawan, yang sedang diuji bentuknya apapun, kawan-kawan, Allah berikan kabar gembira. Maka kawan-kawan harus berbahagia. Tatkala diberikan kabar gembira oleh Allah, maka kawan-kawan harus bergembira. Kuncinya apa? Kuncinya sabar, kan? Sabar. Oh, ini adalah memang episode kehidupan saya memang harus seperti ini. Jadi kayak ini, kalau kawan-kawan sedang nonton sinetron itu, ya memang sinetron itu sedang tokoh utama harus mengalami hal seperti itu. Gitu. Nanti ada namanya klimaks dan anti klimaks. Ada saatnya nanti, ya. Ada saatnya nanti. Tetapi proses itu selalu sabar. Ya. Ini kalau teman-teman sering nonton di salah satu stasiun TV yang isinya tentang kesedihan-kesedihan itu, ya, sering di sini. Mereka selalu sabar dan sabar, yang kemudian ending dari kesabaran itu adalah kebahagiaan.
Itu hanya gambaran kawan, gambaran. Dan kalau kita kemudian bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, maka sangat luar biasa. Kita lanjut ya. Nah, satu ayat yang kemudian ini cukup panjang, tapi kalau kita bisa pahami ayat ini luar biasa. Ya, kalau kita bisa pahami ini luar biasa. Ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, nanti boleh dibuka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini luar biasa, menarik banget di ayat ini kawan-kawan. Al-Baqarah 286. Bahwa Allah itu sebenarnya tidak memberikan beban kepada seseorang, kepada kita semuanya, melebihi daripada kesanggupan. Artinya apa? Artinya beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dinilai oleh Allah, sudah diukur oleh Allah, tentu kita sanggup untuk menjalaninya. Allah tahu kalau kita masih anak SD, maka tentu akan diberikan persoalan yang masih kelas SD. Tidak mungkin akan diberikan anak SMP ataupun anak SMA. Nggak sesuai. Allah sesuaikan dengan kesanggupan kita. Ngerti Allah itu. Kita masih TK, ya diberikan tugas sesuai dengan anak-anak TK. Kita sudah SMP, ya diberikan tugas sesuai dengan kita anak-anak SMP. Sesuai dengan kesanggupan kita, kawan-kawan. Dan kesanggupan ini siapa yang menilai? Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Maka sering saya sampaikan, ketika kita mampu mengangkat 2 kursi sekaligus, ya angkat 2 kursi. Jangan mengangkat 1 kursi. Ataupun mengangkat 3 kursi yang memang kita nggak akan sanggup untuk membawanya. Jadi bawa sesuai dengan apa yang kita sanggupi. Kemudian, kita akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakan. Dan sebaliknya kita juga mendapatkan siksa dari kejahatan yang kita kerjakan. Jadi setiap perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah dengan pahala, dan sebaliknya setiap keburukan ataupun kejahatan yang kita lakukan akan dibalas siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada doa yang luar biasa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun tersalah. Kita diminta bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap ujian yang Allah berikan tadi, apapun bentuk ujiannya, kita diminta bersabar. Karena Allah akan berikan kabar gembira setelahnya. Namun, manakala kita lupa, manakala kita tersalah, kita minta kepada Allah agar apa? Agar diampuni, agar tidak dihukum manakala kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerti harus menjalani ujian itu dengan sabar. Kita ngerti. Tetapi terkadang yang namanya manusia, tempat kita salah dan lupa, maka kita minta kepada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, yaitu adalah ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami. Jangan Engkau beri beban kepada kami, beban yang berat. Sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi berikanlah beban kepada kami itu yang berat, tetapi tidak seperti orang sebelumnya. Yang kalau kita mau hitung,
beban mereka jauh lebih berat daripada apa yang kita alami saat ini, kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tak sanggup kami memikulnya. Jadi kita minta kepada Allah, beban yang tidak sanggup kita pikul itu jangan diberikan kepada kami. Maka kemudian kita mohon ampun kepada Allah, ya, maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Karena sesungguhnya Engkau adalah penolong kami. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan pada kami. Kalaupun kita lupa dan salah akan diingatkan oleh Allah dan diampuni. Kalaupun memang kita diberikan beban oleh Allah, kita akan diberikan kekuatan untuk mengangkat beban tersebut. Kalaupun kemudian kita dipikulkan dengan sesuatu yang tidak sanggup kita memikulnya, maka akan diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pundak kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut. Maka kawan-kawan, jangan pernah kita bersikap lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, kawan-kawan. Karena sebenarnya dengan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kita meyakini, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita diberikan ujian itu naik kelas. Coba kalau kita dari kecil tidak pernah diuji oleh Allah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya segitu-gitu aja kualitas kita. Nggak akan bertambah. Nggak akan berubah. Ya, tidak akan ada perbedaannya. Tapi dengan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita termasuk orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan jangan bersedih, jangan lemah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah dan juga bersedih hati, kawan-kawan, karena kita punya derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kawan-kawan kita membenci sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenci ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuatu yang diberikan oleh Allah itu bisa jadi baik untuk diri kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi Allah. Dan Allah mengetahui sedang kita tidak pernah mengetahui. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kawan-kawan jangan pernah membenci sesuatu yang ada di hadapan kita. Apapun yang kita rasakan saat ini, jangan pernah dikeluhkan dan jangan pernah kemudian kita membencinya. Karena sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, tentu itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Kalaupun saat ini kawan-kawan ada yang tidak diterima bekerja di satu tempat, tidak diterima sekolah di satu tempat, maka bisa jadi Allah sudah persiapkan tempat-tempat yang lain yang itu terbaik untuk diri kita. Manakala saat ini kita gagal dengan bisnis satu, bisa jadi Allah siapkan bisnis yang lain yang itu terbaik untuk diri kita. Bisa jadi satu tempat kita tidak sukses, bisa jadi di satu tempat kita punya masalah, dan tatkala kita hijrah pindah di tempat yang lain, bisa jadi tempat lain itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Coba berpindah. Coba melihat dari sudut pandang yang lain. Jangan hanya di satu sudut pandang saja, kawan-kawan. Maka disitulah kita akan melihat bagaimana Allah berikan banyak anugerahnya. Bagaimana Allah berikan rahmatnya untuk kepada kita semuanya. Maka Allah kemudian juga berikan solusinya.
tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, solusinya itu sudah dekat dengan diri kita, maka Allah sebutkan. Apa itu solusinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kawan-kawan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah sebutkan sabar dan sholat. Kenapa tidak sholat dan sabar? Sebagai penolong ya. Kenapa kemudian Allah tidak sebutkan sholat dan sabar? Kenapa kemudian Allah sebutkan sabar dan sholat? Karena kita diminta bersabar dulu. Terima dengan ikhlas, sabar. Baru kemudian kita kerjakan sholat. Selesai sholat, ke pertolongan Allah belum datang, ya sabar. Ustadz, saya sudah tahajud nih. Saya sudah duha nih. Saya sudah sedekah nih. Saya sudah baca Quran nih. Kok belum selesai persoalan saya? Kok belum datang nih pertolongan Allah? Saya masih gini-gini aja, belum ada perubahan. Maka kata Allah, wasta'inu bis-sabri. Bersabar, sabar kawan-kawan. Baru kemudian kita kerjakan sholat. Sholat selesai, ya sabar. Sampai kapan? Sampai Allah betul-betul datang. Dan kita bisa menyaksikan, dan kita bisa melihat bahwa betul-betul Allah datang dengan pertolongannya. Karena begini kawan-kawan, bisa jadi sebenarnya Allah sudah datang ngasih kita pertolongan, tapi kita yang tidak melihat bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa bahwa oh Allah nggak datang, oh Allah belum kasih solusi ini, oh Allah belum kasih pertolongan. Bisa jadi Allah sebenarnya sudah datang dalam wujud yang lain. Apa itu contohnya? Dalam wujud kawan-kawan di komunitas Manut Quran. Coba kita bisa kenal saudara kita di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kita punya kawan-kawan. Di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa. Kita punya kenalan. Di setiap kota kita ada. Ini silaturahmi yang luar biasa. Yang kita sebelumnya tidak pernah kenal mana-mana. Yang sebelumnya kita tidak pernah lihat dunia mana-mana. Kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Maka kawan-kawan sekali lagi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Kita lanjut lagi. Nah, yang kedua, tatkala kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sabar dan salat, Allah ingin berikan satu kata kunci. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Nah, ini kita bisa dawamkan kawan-kawan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukup Allah, jangan yang lain. Cukup ke Allah saja. Kita berharapnya, jangan ke makhluk yang lain. Kalau kita masih berharapnya kepada makhluk, maka Allah tidak datang memberikan kita pertolongan. Maka jangan salahkan Allah kalau kemudian Allah belum datang memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ya, cukuplah Allah menjadi penolong. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kita ataupun penolong kita, kawan-kawan. Ya. Lalu yang ketiga, yaitu adalah kita beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum, kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Dia Allah yang Maha Pengampun. Jadi Allah akan mengampuni. Karena bisa jadi tatkala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kita tidak sanggup, bisa jadi karena ada penghalang,
Bisa jadi karena kita tidak sanggup itu karena kita juga punya beban dosa. Maka kita ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan ampun kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan rezeki ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan lebat, dengan sangat banyak sekali. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Jadi dengan kita beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan banyak harta dan juga anak-anak dan kemudian mengadakan kebun-kebun, mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, gambaran orang-orang kaya, orang-orang sukses di masa lalu adalah ketika mereka punya kebun-kebun yang banyak, kebun-kebun yang luas. Dan apalagi ketika kebun itu di dalamnya ada sungai-sungai, berarti digambarkan bahwa kebun-kebun ini adalah kebun-kebun yang subur, ya. Akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Yang pertama tadi adalah sabar dan sholat. Kemudian yang kedua adalah kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Yang ketiga adalah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi banyak dosa yang sudah kita lakukan. Tatkala ujian itu datang, bisa jadi kita sedang banyak dosa. Bisa jadi kita menyalahkan orang lain, bisa jadi kita menyalahkan keadaan. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kita untuk menjemput kebahagiaan, untuk meraih kebahagiaan yang sudah Allah janjikan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi kebahagiaan di akhirat, yaitu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini adalah tiket kita untuk kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair kasir. Kami sampaikan kepada Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, kita kembali diingatkan ya, ditaujih oleh beliau tentang bagaimana menjemput kebahagiaan lewat ujian. Ya, insya Allah apa yang tadi disampaikan memberikan motivasi, semangat bagi kita semuanya untuk tetap yakin, optimis bahwasanya Allah memberikan keluasan ya bagi kita untuk selalu menghadirkan kebaikan ya. Jadi tidak ada yang tertutup pintu dari Allah ketika kita ingin berusaha untuk menempuh jalan kebaikan dan kebenaran. Insya Allah semuanya terbuka. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk menggapainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu sharing, diskusi atau tanya jawab, kita break sejenak ya. Kita break sejenak, mungkin bagi Bapak Ibu bisa istirahat, ambil
Baik, Bapak Ibu. Break saya cabut. Bagi yang tadi istirahat sejenak, mungkin bisa nyeruput kopinya sebentar atau tehnya. Ya, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu sharing tanya jawab ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun bertanya, kami beri kesempatan bisa bertanya secara langsung ya, dengan mengangkat tangan atau raise hand, dan juga bisa bertanya melalui ruang chat room ya. Ini. Baik, ini sudah ada yang raise hand, mengangkat tangannya, yaitu Pak Kholik ya. Silakan Bapak, kalau ada yang mau disaringkan, kami beri kesempatan. Silakan monggo. Ada yang ditanyakan Pak Kholik? Atau dari karena belum respon, silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung, kami beri kesempatan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan. Ya, Ya, silakan Bapak. mau tanya Pak ya, dari surat Al-Hajar yang artinya di ayat 20, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk, kamu sesekali bukan pemberi rezeki. Mohon pencerahannya. Baik, di surat mungkin lebih dijelaskan lagi Pak Hasan, tadi surat apa? Al-Hajar. Al-Hajar. Oh ya. Ayat 20. Ya. Al-Hijr. Al-Hijr ya. Oh ya, Al-Hijr. Silakan Ustaz. Monggo bisa disilakan. Ya. Jadi di sini memberikan gambaran untuk kita kawan-kawan, kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk. Karena yang betul-betul memberikan rezeki untuk kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengalami tatkala memang kita sedang dikejar-kejar angsuran, dikejar-kejar debt collector, ya seringkali kemudian kita akan cari kawan-kawan kita hubungi satu persatu. Kita berharap mereka bisa nolong kita berharap mereka bisa membantu kita, memberikan pinjaman. Namun sekali lagi kawan-kawan, itu hanyalah solusi yang sementara kalaupun memang kita dapatkan. Dan kebanyakan kita akan merasa kecewa karena teman kita tidak bisa membantu, saudara kita tidak bisa membantu, bahkan seolah-olah semua orang ninggalin kita. Kita hanya sendirian saja. Tapi kalau kemudian kita duduk sejenak, kita berbalik arah, kita kejar Allah Subhanahu wa taala, kita hanya betul-betul berharapnya kepada Allah, maka disitulah Allah akan datang dengan sukarela. Allah akan datang dengan tersenyum, memberikan pertolongan untuk diri kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hasan di ayat 20 dari surat Al-Hijr tadi. Karena memang Allah lah yang mengatur segalanya. Allah yang memberikan rezeki, bukan makhluk, bukan yang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Kalaupun memang lewat si A, kalaupun harus lewat si B, lewat pekerjaan ini, lewat pekerjaan itu hanyalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasilah kesembuhan itu lewat dokter. Nah, seperti itu. Maka rezeki pun juga sama. Nanti ada wasilahnya. Tetapi jangan sampai kemudian kita berharap kepada
wasilah tersebut. Insya Allah demikian Pak Hasan ya. Baik, baik Oke, Pak Pak Hasan Ustaz. bisa dipahami? Oke, paham. Ya, terima kasih. Baik, kami beri kesempatan 2 penanya langsung sebelum nanti kita menjawab pertanyaan di room chat. Ada Ibu Rahmawati. Silahkan Ibu. Ada yang ditanyakan langsung. Monggo. Dibuka mic-nya dulu, Bu. Silahkan Ibu Rahmawati. Ada yang mau ditanyakan? Ya Silahkan. Pak. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh saya akan menanyakan bagaimana ketika ada seseorang itu yang tertimpa suatu ujian-ujian secara terus-menerus, di mana dulu itu orang tersebut tuh suka membantu, suka menolong kepada tetangga, kepada saudara-saudara. Misalkan kalau ada saudara yang sakit, dia menolong. Ketika saudara membutuhkan, misalkan contohnya itu darah, dia juga waktu itu mendonorkan darahnya untuk saudara tersebut. Apapun yang dibutuhkan oleh orang lain, tetangga, bahkan saudara, waktu itu dia itu selalu sebisa mungkin untuk membantunya. Tetapi dikala saat sekarang itu orang tersebut itu ditimpa musibah sakit, itu ternyata seperti Pak Ustadz katakan tadi itu, jangankan tetangga, saudara itu menjauh dan bahkan tidak ada yang menjenguk sama sekali. Kalau orang-orang seperti itu termasuk orang yang bagaimana ya Pak Ustadz? Itu saja yang saya tanyakan. Atas jawabannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan yang nama Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan seseorang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai wasilah ataupun jalan seseorang itu untuk naik level. Sebagaimana yang pernah dilakukan dulu ketika mereka suka nolong, ngebantu orang lain, tetangga, saudara atau siapapun, sangat ringan tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Namun saat beliau sendiri sakit, semua orang seolah-olah menjauh. Tidak ada yang mau menolong. Ini satu, memberikan gambaran bahwasanya ujian tadi akan mengangkat derajat daripada orang ini. Yang kedua, kita tidak bisa bergantung kepada makhluk. Kita hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang ketiga, ujian ini juga sudah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, itu semua orang juga menjauh. Tidak ada yang mendekat. Maka kalaupun kemudian saat ini ada di antara kita yang sakit dan kemudian banyak orang menjauh, maka bersabarlah. Minta kepada Allah, hanya kepada Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang akan melindungi kita. Tidak perlu dipikirkan orang-orang pernah kita tolong dulu, tidak perlu kita pikirkan. Yang terjadi di masa lalu tetap Allah catat sebagai kebaikan. Kalaupun sekarang ada orang-orang yang seperti itu, mereka tidak mau menolong, tidak mau menjenguk, tidak mau membantu, ya sudah, itu urusan mereka.
urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus meyakini bahwa ini kita akan dinaikkan level oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Bu Rahmawati. Itu kan yang terjadi itu kan sama bapak saya ketika kemarin itu hampir 3 minggu itu kan terbaring di ICU Pak. Itu saudara itu satu pun nggak ada yang menjenguk, tapi saya itu juga nggak pernah punya pikiran negatif sama mereka. Cuman saya dalam hati kok sampai segitunya gitu loh. Sampai segitunya kok bisa, padahal dulu waktu ketika mereka membutuhkan pertolongan itu ya alhamdulillah bapak saya itu selalu memberikan pertolongan entah bentuk itu entah berupa apapun, dia sebisa mungkin semaksimal mungkin untuk memberikan pertolongan itu. Tapi ya karena dalam keadaan koma itu tadi, saya sebagai anak ya saya cuma bisa ya sudahlah gitu aja Pak. Saya bacakan Al-Quran, saya doakan, tapi alhamdulillah sekarang sudah sadar, sudah bisa bicara, sudah bisa bergerak, menggerakkan badannya, alhamdulillah. Itu juga berkat pertolongan dari Allah. Dan ketika itu saya punya teman, itu saya sudah putus komunikasi. Tiba-tiba itu dia telepon saya, dia mengasih support, memberikan pemasukan seperti itu. Saya juga kaget ditelepon di WA gitu Pak. Yang tidak saya pikirkan itu orang itu tiba-tiba kok datang gitu. Ya saya juga mengucapkan terima kasih, paling tidak kan sudah memberi support kepada saya gitu. Iya, betul. Bisa jadi itu adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjelma menjadi kawan Ibu Rahmawati. Kita tidak tahu. Allah yang menggerakkan segalanya. Sangat mungkin, sangat mungkin ya. Demikian. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya dan pemasukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Rahmawati untuk sharingnya. Kita akan lanjut menjawab pertanyaan di room chat. Saya cek dari atas. Ini ada pertanyaan dari Pak Yadi ya. Pertanyaan. Di ayat Al-Baqarah 45, mengapa ayat itu sabar dulu, bukan sholat? Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kita sampaikan kawan-kawan ya, bahwa memang kita harus bersabar dulu ya. Baru kemudian kita lakukan sholat. Kalau kemudian sholat sudah, kok belum juga datang pertolongan Allah, ya maka kemudian kita sholat lagi. Sampai kapan? Sampai kemudian Allah benar-benar datang berikan pertolongan untuk kita. Jadi ketika ada ujian, maka kita terima dulu. Ujian dari Allah itu kita terima dulu. Mau kita apain ini ujian itu, ya kan? Nah, nerimanya tentu harus dengan sabar, ya. Nerimanya harus dengan sabar, dengan lapang dada bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sering saya sampaikan, teman-teman yang sudah nggak tahu lagi mau ngapain, maka silakan ambil air wudhu, berdiri kerjakan sholat, ambil air wudhu, baca Quran. Gitu. Jadi ketika memang sudah mentok, sudah nggak ngerti lagi apa yang harus dilakukan, ambil air wudhu, sholat, ambil air wudhu, baca Quran. Karena itu adalah implementasi daripada sabar. Orang sholat itu adalah komunikasi pada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat itu adalah doa. Maka ketika orang berkomunikasi dengan Allah, ketika orang sedang berdoa, maka harus sabar. Ada nilai sabar di situ. Jadi itu kawan-kawan, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya Allah perintahkan sabar dulu, baru kemudian mengerjakan sholat. Tidak sholat dulu baru bersabar. Nah seperti itu insya Allah. Wallahu alam, begitu. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami oleh Pak Yadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Roni Yulianto. Mungkin nanti ada rekamannya ya. Insya Allah nanti setiap acara kajian online kita akan share rekaman kita melalui YouTube ya. Nanti bisa disaksikan kembali. Termasuk
rekaman dari apa kajian-kajian kita sebelumnya. Penanya berikutnya, ya, ini ada pernyataannya dari Ibu Diana. Mohon izin keluar bila sempat masuk lagi karena bentrok, Pak. Salam kenal semuanya Pak Ustadz, termasuk mentor saya dalam kajian Manhaj Quran, dan makin hari makin terasa manfaatnya. Terima kasih Pak Ustadz, salam kenal. Baik, salam kembali ya pada Ibu Ya, Diana. baik. Nih, pertanyaan dari Pak Kiliwansa. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa perbedaan antara ujian dan musibah serta azab? Terima kasih. Silakan Ustadz. Baik ya, terima kasih pada Pak Kiliwansa. Sebenarnya ada hanya dua ya, yaitu adalah ujian dan juga azab. Nah, musibah sendiri adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaan yang mendasar daripada dua hal tersebut? Ketika kita menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Akan semakin membuat kita itu beribadah semakin semangat. Ini ujian. Tapi kalaupun azab, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada begitu persoalan, tapi kita itu jadi malas untuk sholat. Jadi malas untuk baca Quran. Maka tanyakan hati kita masing-masing. Ini ujian atau memang azab dari Allah Subhanahu wa taala? Karena logikanya tatkala kita memang sedang diuji oleh Allah, justru akan membuat kita tuh makin semangat. Bukan kemudian makin jauh dari Allah. Itu perbedaan mendasar. Ketika kita menjalani ujian dari Allah, maka akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tatkala azab, maka akan semakin jauh kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah, Gus. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami Pak Kiliwansa ya atas jawaban dari Ustadz Udin. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva Hayatun ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, bagaimana membiasakan sholat subuh tepat waktu pada anak-anak termasuk suami? Bukannya itu mengganggu rezeki juga ya kalau sholat subuhnya 5:30 terus. Terima kasih Ustadz. Ustadz. Ya, saya masih ingat betul berapa puluh tahun yang lalu saya diberikan pesan oleh seorang kawan saya yang usianya jauh lebih tua daripada saya. Ketika itu menganggap saya masih muda, karena usia saya masih 20-an tahun ya. Ketika itu saya diberikan pesan oleh beliau, jangan pernah tinggalkan sholat subuh jamaah. Seorang pemuda itu kalau ingin sukses dunianya, sukses akhiratnya, sholat subuhnya berjamaah. Ketika itu saya menanggapinya biasa saja. Ternyata kalau kita mau buka hadis, buka riwayat, ternyata memang betul. Ketika kita lalai daripada sholat subuh, apalagi sampai dengan kesiangan, kita bangun sudah matahari terbit, ya sudah. Betul, nanti akan menghambat rezeki kita. Di kantor kerjaan berantakan. Bisnis tidak akan lancar. Ada saja selalu hal-hal yang membuat kita itu jadi pusing menghadapi semua kehidupan kita sehari-hari. Maka terkait dengan pertanyaan tadi, betul, keluarga kita semuanya diusahakan untuk subuhnya jangan kesiangan. Nah, solusinya apa kawan-kawan? Solusinya satu, tetap doa. Doakan mereka. Di setiap sholat kita, di atas sajadah kita, doakan pasangan kita. Doakan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membukakan hati mereka, yang bisa melembutkan hati mereka, yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka,
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikan contoh. Keluarga kita itu suka dengan contoh. Maka kita harus bangun lebih awal. Jangan nunggu subuh. Kita bangun sebelum subuh. Ini biasakan. Tatkala ini sudah menjadi kebiasaan, maka pasangan kita akan melihat, anak-anak kita akan melihat. Entah nanti yang mengikuti anak-anak dulu, atau pasangan kita dulu, tidak masalah. Nanti akan ada perubahan itu. Ini luar biasa, karena salah satu cara untuk mengajak yang terbaik adalah dengan cara kita memberikan contoh dulu. Dan jangan pernah melihat pada hasil. Ini yang ketiga. Jangan pernah melihat pada hasil. Apa maksudnya? Ustadz, saya sudah doa sama Allah. Ustadz, saya sudah ngasih contoh. Tapi mereka belum bangun juga. Mereka masih telat juga. Jangan dinilai daripada hasilnya itu. Karena tentu Allah punya cara sendiri. Ketika kita ikhlas menerima itu, maka nanti di suatu saat, di titik tertentu, mereka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya yang tepat. Bahkan mungkin sebelum kita bangun, mereka sudah bangun lebih dulu. Atau bersama-sama dengan diri kita. Insya Allah itu 3 hal yang bisa dilakukan. Demikian, Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh Ibu Eva ya. Insya Allah diikhtiarkan ya, perlu latihan, perlu dicoba. Insya Allah nanti kita bisa dilihat hasilnya kemudian. Baik, kita ke menanya berikutnya. Ya, ini dari Nurul, Bu Nurul ya, Yuns, Sweet, siapa ini? Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, menjaga agar tidak putus asa atau bosan dan keadaan yang sering sulit itu bagaimana ya Ustadz? Ya. Ustadz. Oke. Jangan pernah bosan kawan-kawan. Ya, jangan pernah bosan. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala tadi ya akan terus ada dan terus ada. Bagaimana jadinya ketika seseorang naik kelas di berikutnya tapi kemudian bosan dengan ujian Allah, maka tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya kawan-kawan jangan duduk saja, tapi berpindah tempat, berputar arah, lihatlah dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain. Yang kedua, jangan sendirian, cari kawan, cari komunitas. Karena tatkala kita sendirian, ya akan sepi. Tatkala kita sendirian, mudah turun keimanan kita. Tatkala kita sendirian, mudah diganggu dan digoda oleh setan. Tatkala kita sendirian, maka kita akan mudah untuk lemah. Kawan-kawan, jangankan di era kita, di era para sahabat pun, ketika mereka sedang bersama dengan Rasulullah, begitu keimanan mereka memuncak, mereka semangat untuk beribadah. Namun tatkala mereka pulang ke rumah masing-masing, ya muncul rasa futur, muncul rasa kecewa. Itu ada satu hal yang biasa. Maka sekali lagi kawan-kawan, jangan sendirian. Agar apa? Agar tidak bosan dalam menjalani kehidupan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Insya Allah demikian, Gus ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa dijalankan ya Ibu Nurul. Lanjut pertanyaan berikutnya, ini dari Bu Andri sepertinya. Pak Ustadz, maaf sebelumnya, berarti bahasa sabar itu adalah Pak Ustadz, maaf sebelumnya. Berarti bahasa sabar itu ada batasnya, itu salah ya. Karena dalam kondisi apapun, mau ujiannya senang atau sakit, ya harus sabar dan sabar. Mau Ustadz? Ya, betul banget ya. Sabar itu memang tidak ada batasnya. Siapa yang membatasi? Yang membatasi adalah diri kita. Siapa yang membatasi? Yang membatasi adalah otak kita. Jadi ingat kawan-kawan, memang kalau kita kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
sabar itu tidak ada batasnya, ya. Sabar terus dan sabar terus. Jadi kalau kemudian seseorang bilang sabar itu ada batasnya, yang membatasi adalah diri kita sendiri. Insya Allah senantiasa minta petunjuk, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita lakukan, sebagaimana tadi disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 286, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas pahala oleh Allah. Setiap keburukan yang kita lakukan akan balas oleh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, Gus. Baik, baik, nyambung dari pertanyaan di atas, masih dari Bu Andre. Bagaimana caranya agar rasa sabar, ikhlas, lapang dada itu selalu ada di kehidupan kita dan selalu meningkat, Pak Ustadz? Ya. Oke, ya. Lanjutkan. Maka kita harus memahami hasil akhir yang sedang kita tuju. Hasil akhir yang ingin kita dapatkan. Buah dari kesabaran itu apa sih? Kalau memang Allah tidak hadirkan pertolongan di dunia, maka yakinlah Allah akan hadirkan pertolongan kita di akhirat. Batas daripada kesabaran tadi itu adalah ya tatkala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, batasan kita sudah habis. Kontrak kita sudah selesai. Namun balasan dari Allah, pertolongan dari Allah di akhirat kelak yang itu akan kita dapatkan. Jadi Ibu Andri silakan ya, hasil akhir apa yang ingin kita capai, kita fokusnya ke sana. Ya, kita fokusnya ke sana. Dan dalam menjalani proses itu kita hanya butuh sabar saja. Karena Allah yang akan menilai. Hasilnya nanti seperti apa, Allah yang akan memberikan. Itu bukan hak kita. Hak kita hanyalah menjalani proses itu dengan baik. Dan proses yang baik itu bisa kita jalani, yaitu hanya dengan sabar tadi. Insya Allah demikian, Bu Andre ya. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh Bu Andre ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ya, ini ada beberapa yang izin live. Baik, live, baik ya. Penanya berikutnya masih dalam room chat. Assalamualaikum. Dari Bu Rika Kartika. Assalamualaikum Pak Ustadz, perempuan lebih baik sholat di rumah atau berjamaah di musola? Oke, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sebaik-baik sholat yang wanita yaitu adalah di rumah mereka. Namun apabila di masjid ataupun di musola tidak menimbulkan fitnah, bolehlah wanita untuk ikut sholat jamaah di masjid dalam rangka bersiar tadi. Nah, seperti itu. Silakan, Gus. Baik, penanya berikutnya. Ini ada yang sharing ya, dari Bu Sri Jiningsih. Betul seperti Ibu Rahmawati, di saat saya berjaya, orang-orang banyak yang mendekat, merangkul saya. Bahkan, insya Allah saya sering berbagi. Di saat di desa kami kena bencana longsor, banjir, saya kumpulkan sumbangan, bahan pokok, uang, dan lain. Di saat ada yang mau melahirkan tidak ada suaminya, saya sibuk mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan baju-baju bayi yang masih layak pakai. Di saat tetangga saya sakit, dia tidak punya biaya berobat, saya sibuk carikan sumbangan untuk dia berobat. Sering saya mengasihi anak-anak yatim sekitar tetangga, tapi di saat saya sekarang posisi sedang terpuruk, usaha sedang jatuh down, ya Allah kenapa mereka seakan menjauh. Bahkan sampai ada fitnah dan pernyataan yang menyakitkan. Padahal orang tersebut itu dulu saya bantu. Saat anaknya sakit, saya sampai carikan sumbangan sebanyak uang terkumpul dengan nominal lumayan sampai jutaan. Sekarang seakan ya Allah astagfirullah sampai takabur menyebutkan kebaikan yang pernah saya lakukan. Merasa tidak adil. Apakah itu ujian, musibah atau azab? Silakan, mungkin bisa dikomentari Ustaz, silakan. Baik ya. Ini kaitannya bukan ujian, musibah ataupun azab ya. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa melihat kebaikan yang kita lakukan itu bukanlah kita mengharapkan kelak akan dibantu oleh mereka. Intang surullaha yang surkum wa sabit akadamakum, itu bukan berarti Allah akan memberikan pertolongan lewat
orang yang pernah kita tolong. Bukan berarti. Maka kalau orang Jawa itu seringkali memberikan mengingatkan kepada kita, tolonglah orang lain meskipun dirimu tidak mengenalnya. Karena kelak dirimu akan ditolong oleh orang lain yang kamu pun bisa jadi tidak mengenalnya. Jadi tidak mesti dari orang yang kita tolong. Maka di sini akan kembali dinilai ikhlas enggak sebenarnya amal kita itu di waktu dulu itu. Kembali kita digoncangkan. Akankah kemudian kita ikhlas terhadap amal-amal ibadah kita yang dulu? Karena toh ternyata orang-orang yang pernah kita tolong mereka tidak menolong diri kita saat ini. Dan disitulah setan itu masuk. Memberikan bisikan. Udah. Ya. Jadi kecewa dengan mereka. Akhirnya mendoakan mereka yang jelek-jelek. Itu bisikan-bisikan setan. Untuk apa? Untuk kemudian betul-betul kita itu tidak ikhlas atas ibadah yang pernah kita lakukan. Atas pertolongan yang pernah kita lakukan. Jadi sekali lagi, bahwasanya ibadah pertolongan yang pernah kita berikan kepada orang lain harus ikhlas apapun yang terjadi di esok hari. Karena kita tidak mengharapkan pertolongan dari mereka, yang kita harapkan hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi dikisahkan oleh Bu Rahmawati, Allah hadirkan pertolongan, motivasi, dukungan itu dari orang lain, bukan dari orang-orang yang pernah ditolong dahulu. Insyaallah demikian. Baik, terima kasih. Oke, lanjut penanya berikutnya. Semoga yang jawaban tadi bisa dipahami. Penanya berikutnya dari Ibu Popon Rustini. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya, saya sering membuka FB. Di FB saya sering menemukan share yang menyatakan, dengarkan ini, maka ATM Anda akan terisi. Atau baca amalan ini, maka ATM akan terisi. Bagaimana itu menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, ketika memang itu sumbernya jelas, ya silahkan bisa dikerjakan. Ketika memang sumbernya tidak jelas, ya tidak harus kemudian kita ikuti. Nah, cirinya apa? Cirinya saya ingin kemudian menyampaikan begini kawan-kawan. Terkadang ada amalan-amalan itu yang sebenarnya baik, tapi dicampur adukkan. Contohnya apa? Misalnya ada teman-teman suruh baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat berikutnya. Ke ayat 7 kalau nggak salah ya, sampai ayat 7. Nah, kemudian nanti di bawah itu ada suruh nge-share kembali. Bahkan sampai ada ancaman kalau tidak di-share nanti kita akan mendapatkan keburukan, bencana dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu hal yang baik tetapi dicampurkan dengan yang tidak baik. Ayat kursinya baik. Kita surat Yasinnya kita baca baik kan itu Quran. Tapi terkait dengan yang di bawah, urusan kita nge-share ataupun tidak kita nge-share itu bukan urusan kita. Maka seringkali saya ingatkan kepada kawan-kawan, kalau di bawahnya ada perintah untuk nge-share, apalagi ada ancaman, abaikan saja. Karena nge-share itu urusan kita. Tanpa disuruh pun, tanpa ada tulisan, tanpa ada ancaman, ketika yang di-share itu adalah bagus, maka otomatis kita akan nge-share dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Insya Allah Bu Popon silakan ketika memang itu ada referensinya, ya silakan boleh diamalkan. Namun ketika tidak, ya abaikan saja. Nah, seperti itu. Silakan Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami Ibu Popon. Ya tadi ya, ini ada yang menegaskan juga bahwa uang gaib ya banyak di FPI, yaitu ya hukumnya sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Udin. Kita lanjutkan dari label Vivo ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, jika seorang istri mempunyai amanah dan digunakan untuk kebutuhan keluarga dan diketahui oleh suami, apakah amanah itu tanggungan suami atau istri atau keduanya? Terima kasih. Gimana Gus? Boleh diulang Gus? Assalamualaikum Pak Ustadz, jika seorang istri mempunyai amanah dan digunakan untuk kebutuhan keluarga,
Ya, oke. Amanahnya untuk kebutuhan keluarga dan diketahui oleh suami, apakah amanah itu tanggungan suami atau istri atau keduanya. Oke, ya. Baik. Terkait dengan amanah kawan-kawan. Amanah siapa yang meminjam? Maka itulah yang nanti harus mengembalikan. Hanya saja dalam proses seperti ini, tentu pasangan tidak boleh tinggal diam. Harus ada kerjasama, harus ada timbal balik, bagaimana agar bisa bersama-sama menyelesaikan. Yang pinjam siapa? Istri. Ya sudah, berarti itu menjadi tanggung jawabnya istri. Tapi suami akan berdosa ketika hanya berdiam diri. Insya Allah itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, demikian bisa dipahami. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustadz Udin. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjuk pukul 21.40, kita akan bacakan pertanyaan terakhir ya. Jadi nanti kalau muncul lagi pertanyaan, kita cukupkan dari pertanyaan dari Pak Bambang Soeharto ya. Untuk sedekah subuh yang terbaik itu untuk infak ke musola masjid, yayasan yatim, keluarga terdekat atau kemana? Dan doa terbaiknya seperti apa jika untuk melunaskan amanah-amanah hutang atau hutang dan diberikan keluarga samawa? Dan waktu terbaik sedekah kapan? Terima kasih Ustaz. Baik, ini satu pertanyaan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan berikut terkait dengan sedekah subuh atau infak subuh, tadi disinggung oleh Gus Wi terkait dengan uang gaib. Saya ingin jelaskan kawan-kawan agar berhati-hati ya. Nanti ada uang gaib, ada pesugihan putih, kemudian ada benda sesuatu yang sudah disebutnya karomah. Benda sesuatu yang kemudian disebutnya karomah, kemudian ada juga penawaran pinjaman tanpa bunga dan sejenisnya, itu semua adalah hoax, itu semua adalah jenis-jenis penipuan. Kawan-kawan berhati-hati, jangan sampai masuk ke ranah itu. Meskipun dibilang yang ngurusi uang gaib adalah kiai ini, ustadz ini, enggak. Itu hoax. Teman-teman akan diminta administrasi transfer dulu. Dan bahkan banyak di antara kita yang sampai diancam. Sudah transfer 2,5 juta, diminta tambah lagi 1,5 juta, suruh tambah 1 juta lagi, enggak mau, diancam dan sebagainya. Ya. Dianggapnya ritualnya enggak sempurna, padahal tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Begitu juga dengan pesugihan putih, begitu juga dengan pinjaman tanpa bunga. Teman-teman berhati-hati. Ketika ada penawaran-penawaran, sering sampaikan kawan-kawan, penawaran-penawaran terkait dengan hal apapun, termasuk penawaran bisnis, kawan-kawan boleh tanyakan dulu. Apakah itu bisnis real? Apakah hanya money games? Apakah PHP? Silakan. Teman-teman boleh tanyakan. Saya punya banyak pengalaman terkait dengan hal itu. Nanti kita akan cross-check, kita akan nilai. Jika memang itu adalah bisnis murni, teman-teman boleh ambil peluangnya. Tapi ketika itu hanya money games dan sebagainya dan sejenisnya, jangan teman-teman ambil. Ya, ini pengalaman saja. Banyak teman-teman kita yang sudah kena tipu dan sebagainya. Teman-teman sudah masuk punya banyak tanggungan tapi akhirnya jadi tambah amanahnya karena masuk ke ranah-ranah seperti itu. Baik, kan saya jawab pertanyaan tadi. Infak subuh kepada siapa? Di Al-Baqarah ayat 215 saya sebutkan di tulisan saya yang judulnya rezeki instan. Bagaimana agar infak kita itu cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan berikan kepada 5 golongan. Yang pertama orang tua. Yang kedua kerabat. Kerabat itu bisa jadi dari jalur kekeluargaan,
Jadi paman, bibi, Pak D, meskipun rumahnya jauh. Yang kedua, kerabat itu dari sisi tempat tinggal, yang paling dekat dengan rumah kita. Kemudian level ketiga, fakir miskin. Ya, fakir miskin yang ada di sekitar kita, silakan. Yang keempat adalah anak yatim. Baru yang kelima adalah fisabilillah. Kajian, masjid, itu adalah bagian-bagian daripada fisabilillah. Jika teman-teman ingin cepat direspon oleh Allah tadi, urutkan ya, orang tua, kerabat, fakir miskin, anak yatim, dan juga fisabilillah. Lalu kapan waktunya? Kalau menginfak subuh ya berarti waktu subuh. Kenapa? Karena infak kita didoakan oleh malaikat. Ya, infak kita didoakan oleh malaikat. Dan nanti ada waktu-waktu lain lagi yang kemudian infaknya begitu luar biasa dibanding dengan infak-infak yang lain. Contohnya apa? Infak di waktu hari Jumat. Nah, itu berbeda dengan infak di hari yang lainnya. Nanti ada juga infak di bulan Ramadan. Ini juga berbeda lagi, ya. Infak di Baitullah nanti tentu akan berbeda lagi. Nah, seperti itu silahkan cari kelebihan-kelebihan dari infak yang bisa kita lakukan. Insya Allah, Allah akan cepat merespon dari infak yang kita lakukan. Setelah infak, teman-teman boleh doa, boleh minta apa saja. Tapi ingat, niat infak tetap untuk Allah. Niatnya kan kawan ya. Niat infak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kita infak, teman-teman boleh minta, angkat tangan kepada Allah, ya, angkat tangannya dan minta kepada Allah terkait dengan hal apapun. Mau minta dunia boleh, mau minta akhirat boleh, minta kedua-duanya juga boleh. Wallahu bishawab. Insyaallah demikian, Gus. Ya, baik Ustadz. Ya, alhamdulillah luar biasa ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Demikian tadi sharing-sharing yang sudah dijelaskan langsung oleh Ustadz Udin ya, terkait dengan apa-apa yang perlu kita pahami ya. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau semakin memperkuat pemahaman kita, semakin mendalamkan ya pengetahuan kita, sehingga ketika kita menjalankan amalan, perintah, ibadah, perintah Allah, ibadah, dan lainnya dapat kita jalankan dengan maksimal insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah lebih dari waktu yang disepakati, kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah sudah Kang ya? Untuk Ya, oke, siap. Jamnya ya, cukup ya. Baik. Ada tambahan Ustadz atau cukup? Ya, cukup insya Allah ya. Baik, ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebelum ditutup, kami mengingatkan bagi yang ada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, silakan disiapkan waktunya untuk hadir di acara Kopdar ya, Menurut Quran Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 8 Oktober. Silakan bisa direncanakan, diagendakan untuk hadir di acara tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup kajian online kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian dari kami. Jika ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.